Selamat pagi, selamat datang di acara Satu Nusa, Satu Bangsa Indonesia. Kembali lagi bersama saya Serena Onassis yang akan menemani Anda hingga akhir acara. Pancasila merupakan suatu hal yang sangat penting, didirikan oleh tiga tokoh yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo dengan tujuan untuk menjadi dasar negara sehingga keharmonisan negara dapat tercapai. Selain itu, peranan penting Pancasila adalah untuk menjadi etika politik di negara Indonesia, di mana setiap sila-sila dalam Pancasila menjadi nilai dasar dan hukum-hukum menjadi implementasi dari nilai-nilai tersebut. Hal ini telah dikaji oleh Surajio selaku dosen tetap Universitas Indraprasta PGRI dengan jabatan Kepala Lektor Akademik pada Maret 2014 silam. Surajio ingin membahas mengenai permasalahan yang muncul dalam konteks Pancasila sebagai sumber norma moral, yaitu sampai sejauh manakah Pancasila dapat dijadikan sebagai etika politik di negara kita tercinta, negara Indonesia. Pancasila sebagai etika politik adalah topik utama kita pada hari ini. Saya ingin mengundang tamu-tamu spesial kita pada hari ini, yaitu ada Saudari Kenisha sebagai juru bicara Pancasila, dan juga Saudari Josephine sebagai juru bicara etika, Saudari Yoriska sebagai juru bicara etika politik di Indonesia, Saudara Axel dan Jacob sebagai juru bicara implementasi hukum di Indonesia, dan Saudara Demos sebagai pandangan anak muda terhadap Pancasila. Mari kita mulai dengan Saudari Kenisha. Bagaimana menurut pendapat Anda terhadap Pancasila kita saat ini? Baik, terima kasih Saudari Serena. Pertama-tama, seperti yang telah kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Maka, Pancasila merupakan sumber norma hukum, norma moral, dan juga norma kenegaraan lainnya yang berlaku di Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga dijabarkan dalam norma moralitas ataupun norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Saudari Kenisha mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber norma hukum. Namun apakah itu norma, apakah itu etika dan nilai? Boleh tolong dijelaskan Saudari Josephine? Terima kasih Saudari Serena. Pertama-tama kita juga penting untuk mengetahui arti dari nilai, norma, dan juga etika. Pertama-tama dari etika itu sendiri adalah cabang filsafat yang bicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dengan hubungannya dengan baik atau buruk. Lalu juga ada nilai. Nilai adalah sebuah sifat atau kualitas objek yang dapat dipercaya atau dikatakan suatu hal yang ideal. Lalu moral dan juga moralitas, di mana kedua hal tersebut dipakai untuk perbuatan yang sudah dinilai. Selanjutnya adalah norma. Norma itu sendiri adalah dibahas sebagai alat ukur dari nilai yang telah diakui dan tertanam di masyarakat. Keempat hal tersebut tentu sangat berikatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan dengan Pancasila. Pancasila itu sendiri sebagai norma moral di bangsa Indonesia. Kita dapat melihatnya dari setiap nilai pada Pancasila, yaitu pada sila pertama, pengembangan aktualisasi politik berdasarkan pada moralitas ketuhanan, dan juga sila kedua pada moral kemanusiaan, sila ketiga pada moral persatuan, dan juga ikatan moralitas, dan juga sila kelima pengembangan politik negara yang mencapai keadilan dengan prinsip kerakyatan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lantas bagaimanakah peranan etika politik di Indonesia? Dan apakah dasar dari etika politik yang berlangsung di Indonesia sendiri? Baik, terima kasih Saudari Serena atas kesempatannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Josephine mengenai etika dan juga etika politik di Indonesia sendiri, etika politik sangatlah penting terutama dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Hal ini dinyatakan dalam ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara, merupakan sumber moral, sehingga dalam pelaksanaan etika, terutama dalam hal ini etika politik, maka Pancasila berperan penting sebagai sumber, sebagai akar dasar dari etika politik tersebut. Etika politik yang didasari oleh Pancasila akan diterima dengan baik oleh seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila didasari dari nilai-nilai luhur dan juga budaya di Indonesia. Salah satu contoh etika politik yang patut untuk dicontoh adalah dalam kehidupan berpolitik tidak menghalalkan segala macam cara untuk menuju suatu tujuan politik tertentu. Dengan kata lain, maka etika politik mengedepankan sikap kejujuran, sportivitas, tanggung jawab, dan juga rasa hormat sebagai warga bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka akan terciptalah suatu lingkungan kehidupan berpolitik dan juga etika politik antara pemerintah dan masyarakat yang bersih, efisien, demokratis, menjunjung HAM, dan juga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia sendiri terdapat sistem peraturan undang-undang dan moralitas dalam menjalankan kebijakan dalam penyelenggaraan negara, seperti pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan RKUHP. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari yang telah dijelaskan oleh Saudari Yoriska. Saya setuju dengan pendapat Saudari Yoriska.
bahwa meskipun etika politik tidak terdapat dalam hukum secara tertulis, tetapi dalam pelaksanaannya juga harus didasari oleh Pancasila. Tadi Saudari Yoriska telah menyebutkan mengenai sila pertama dalam Pancasila, tetapi dalam kehidupan berpolitik, kita tidak hanya bergantung pada sila pertama saja, namun juga bergantung pada 4 sila lainnya. Dalam kehidupan berpolitik, kita juga harus menerapkan moral kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua pada Pancasila, dan juga moral persatuan dalam ikatan moralitas suatu bangsa, yang sesuai dengan sila ketiga. Selain itu, dalam politik negara seharusnya didasarkan oleh prinsip kerakyatan yang terkandung pada sila keempat. Dan juga aktualisasi dan pengembangan politik negara dalam mencapai keadilan dalam hidup bersama terkandung pada sila terakhir pada Pancasila, yaitu sila kelima. Sekian, terima kasih. Saya setuju, ini merupakan sebuah pandangan yang sangat kritis oleh Saudari Yoriska dan Saudari Kenisha. Namun sejauh manakah Pancasila diimplementasikan dalam norma hukum di Indonesia yang saat ini kami dapat jumpai? Terima kasih Saudari Serena atas kesempatannya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Saudari Yoriska mengenai RKUHP, pada jurnal yang ditulis oleh Surajio dengan judul Pancasila sebagai Etika Politik di Indonesia, dikatakan bahwa negara seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan. Hal ini berkorelasi dengan sila pertama dalam Pancasila. Namun RKUHP dinilai banyak mengadopsi hukum Islam yang kuat. Seperti yang dikatakan Dirjen Abdul Ghani Abdullah yang merupakan seorang tokoh peradilan beragama. Beliau berpendapat bahwa terdapat pengaruh agama Islam, hukum adat, dan konvensi internasional, karena Islam merupakan agama yang dianut mayoritas Indonesia. Hal ini saya nilai masuk akal karena memang faktanya agama Islam menjadi kepercayaan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat pendapat dari Robertus Robert yang menjabat sebagai Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengatakan bahwa penyusunan RKUHP baru yang mengedepankan agama tertentu sangatlah beresiko dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia. Saya juga setuju dengan pendapat ini karena seperti yang kita ketahui bangsa Indonesia sudah mengakui adanya 6 agama. Dan akan terasa tidak adil bagi penganut agama lain untuk mengikuti hukum yang di atas dasari oleh agama tertentu yang dimana pada agama lainnya belum tentu dianggap sebagai sebuah larangan. Hal ini tentunya membuat ketidaksesuaian yang seharusnya norma hukum berasas pada ajaran Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti seharusnya tidak diperkenankan pembentukan suatu norma hukum berdasarkan teori atau ajaran dari agama tertentu saja. Terima kasih. Berarti masih ada perbedaan antara hal yang sedang diimplementasikan dan hal yang seharusnya dijalankan. Betul ya Saudara Axel? Apakah mungkin ada yang ingin menambahkan tentang hal ini? Mungkin Saudara Jacob? Terima kasih Saudari Serena atas kesempatannya. Menurut saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Axel di mana implementasi undang-undang di Indonesia masih kurang bersandar pada Pancasila. Saya ambil satu contoh pada fakir-fakir miskin di Indonesia, yaitu pada pasal 132 RKUHP yang baru menyatakan bahwa setiap orang yang bergelandangan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dapat dipidana dengan pidana denda paling besar sebanyak sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pada Pancasila sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 berkata bahwa fakir-fakir miskin dan juga anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Di sini terdapat kontras di dalam etika politik Pancasila dan juga RKUHP yang baru, di mana fakir-fakir miskin seharusnya memiliki hak untuk memperoleh kecukupan pangan, sadang dan perumahan, pendidikan layak, perlindungan sosial, lingkungan dan derajat kehidupan yang layak, pekerjaan dan kesempatan untuk berusaha. Dengan RKUHP, rancangan yang dibuat terlalu tidak bersama pada Pancasila sehingga akan merugikan pihak-pihak fakir miskin. Lantas bagaimana pendapat Saudara Demos sebagai penerus bangsa? Apakah Anda cukup puas dengan pengetahuan milenial saat ini tentang Pancasila? Ataukah Anda merasa harus ada yang ditingkatkan lagi? Oke, baik. Terima kasih Saudara Serena. Menurut saya bahwa zaman sekarang ini generasi milenial sangat kurang dalam memahami Pancasila. Banyak yang hanya memahami Pancasila itu hanya sebagai untuk hafalan saja, untuk ujian, dan bahkan ada yang lupa dengan Pancasila dan terbalik antara sila-silanya. Sehingga banyak sekali penyimpangan yang terjadi di kehidupan bernegara di Indonesia ini. Akan tetapi setelah saya mendengar penjelasan dari berbagai macam sumber, saya menjadi mengerti betapa pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Di mana bila kita mengikuti pedoman-pedoman Pancasila, musyawarah untuk mufakat, persatuan, keadilan sosial, bila kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan meningkatkan moral kita.
Acara kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita harus selalu mengingat bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang harus kita implementasikan dalam keseharian kita maupun dalam etika politik. Kita harus selalu mencintai negara kita dan menghargai Pancasila.